ke penyulingan parfum ya. Jadi Kota Taif ini juga terkenal dengan penyulingan parfum mawarnya ya. Jadi mawar itu mereka suling dijadikan parfum. Terus airnya kabarnya air hasil sulingannya itu yang nggak jadi parfum itu mereka jual juga. Kabarnya bisa untuk obat, tapi saya nggak tahu ya rinciannya seperti apa, untuk obat apa, karena bukan saya pakarnya di sini dan saya bukan lagi promosiin ya. Hanya menjelaskan karena kita akan ke sana gitu ya. Jadi nanti di situ bukan hanya parfum mawar yang mereka jual, ada parfum-parfum yang lain. Tapi kalau Taif ini terkenalnya memang dengan parfum mawarnya. Nah di sini tumbuh ya, bunga-bunga mawar tumbuh ya di Taif ini ya. Jadi mereka suling jadikan parfum. Kenapa kita ke situ? Ya karena memang rute busnya biasanya ke situ. Jadi nanti bagi yang ingin beli-beli parfum boleh, yang ingin tester aja boleh. Jadi keluar-keluar udah wangi gitu ya. Keluar-keluar udah memang enak ya kalau berteman sama jual parfum ya. Ya jadi itu Nabi mempermisalkan ya, Nabi mempermisalkan perumpamaan orang-orang yang berteman dengan orang-orang yang saleh ya, dengan orang-orang yang taat seperti orang-orang yang berteman dengan penjual parfum. Walaupun kita nggak punya racikan parfumnya, tapi kita paling tidak dapat aroma wanginya ya, dapat aroma wanginya. Sedangkan perumpamaan orang-orang yang berteman dengan orang-orang yang tidak baik, orang yang rajin maksiat ya, orang-orang yang tidak taat, itu seperti berteman dengan orang yang tukang las ya, tukang las ya, panasnya dapat, percikan apinya juga ya dapat ya. Jadi berhati-hatilah kita memilih teman. Bukan berarti ini profesi tukang las nggak bagus, nggak, jangan di situ tafsirkannya. Jadi Nabi mempermisalkan ya teman yang baik dan yang buruk. Nah Bapak Ibu, mungkin sebagian bertanya-tanya ya, Ustaz gimana? Kok ada pengumuman umroh lagi ya kan? Hanya sunnahnya umrohnya sekali dalam satu perjalanan. Kemarin mungkin Syariful Bahri bagi yang rombongan 11 September sudah jelaskan juga, saya spill sedikit gitu ya. Bahwasanya pertama ya, ini ada dua case di sini. Pertama, bagaimana kita mengulang-ulang umroh dalam satu perjalanan di mana kita masih berada di kota Mekah. Artinya kita keluar dari tanah haram, masuk lagi ke tanah haram ya untuk melakukan umrah. Nah ini Bapak Ibu bukan satu pendapat di sini ya, bahwa dalam ranah fikih itu memang diperselisihkan oleh para ulama bagaimana hukumnya. Ada yang mengatakan boleh ya diulang-ulang selama berada di Mekah, artinya keluar dari tanah haram ke tanah halal lalu masuk lagi, atau yang kita kenal ke Masjid Aisyah ya. Itu berdasarkan keumuman hadis Nabi. Mereka, ini para ulama ya, menjelaskan dalam kitab-kitab fikih mereka berdasarkan keumuman hadis Nabi. Tabi'u bainal haji wal umrah. Sering-seringlah kalian melakukan haji dan umrah. Sering-seringlah di sini baik ketika ya sebelumnya para ulama menafsirkan baik ketika berada di Mekah maupun nanti ketika udah pulang ke tanah air lalu kembali lagi. Nah ini pendapat kedua, ada yang mengatakan ya tidak boleh ya mengulang umrah ketika kita berada di Mekah. Tapi disunahkan memperbanyak tawaf. Ya perbanyak tawaf ini sepakat para ulama. Ya, ketika kita berada di Mekah itu memperbanyak tawaf sunnah 7 putaran. Jangan kalau memperbanyak berarti boleh sekali tawaf 500 putaran saya tanpa putus-putus. Enggak, salah, mengisi sunnah. Sunnahnya apa? 7 berarti ya sholat, Al-Quran, ya sejam lagi tawaf lagi 7 gitu ya. Seperti itu. Nah ini ranahnya fikih Bapak Ibu. Ini ranahnya fikih dan kita tidak boleh dalam ranah ini ya kita ambil pendapat kita yang mana, yang mana kita amalkan ya terserah. Tidak boleh kita menyalahkan orang yang mengamalkan yang berseberangan dengan pendapat yang ini. Dan karena ini pendapat yang kabar istilah kalau dalam fikih, pendapat yang sama-sama diakui kekuatan hujahnya, kekuatan dalilnya gitu ya. Itu untuk case yang pertama. Yang kedua, kalau kita yang udah keluar dari Mekah ini ya, kita udah keluar dari Mekah ini, apalagi di Taif ini ada miqat, yang salah satu miqat daripada 5 miqat yang Nabi tentukan, yaitu Qarnul Manazil. Ini tidak ada perselisihan para ulama, kita ada keluar dari Mekah ini, bukan dari tanah haram saja, kita ada keluar dari Mekah, lalu nanti ada miqat Qarnul Manazil. Boleh nggak kita umrah lagi dari miqat Qarnul Manazil? Boleh. Ya, Bo. Sekali safar
boleh. Jadi kalau ada yang mau nanti umroh lagi tidak masalah, tidak diposisikan oleh para ulama di sini. Karena kita udah keluar, kita safar, kita dari Mekah, memang udah keluar dari Mekah. Yang jaraknya 90 km. Apalagi memang ada mikatnya di sini. Jadi orang-orang Taif, orang-orang yang datang dari arah Taif, mereka umrohnya dari sini bukan dari Madinah. Ya bukan dari Zulhulaifah atau Bir Ali yang ada di Madinah, atau bukan dari Yalamlam. Bapak Ibu kemarin yang langsung umroh kan umrohnya bukan dari Dubai itu, umrohnya nanti lewat Yalamlam. Ya, jadi ada 5 mikat yang ditentukan oleh Nabi. Zulhulaifah dari Madinah, ada Yalamlam dari Yaman, ada Qarnul Manazil di sini dari Najd, ya dari Taif, ya ada Juhfah yang datang dari arah Syam, ya ada 5 ya, ada 5 mikat yang ditentukan oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada yang mulai dari sini umroh lagi ini tidak diposisikan. Iya. Ya tawaf begitu. Kan begitu ada yang jual ihram di situ kan. Itu mutab lagi boleh. Tapi mandiri kemarin udah umroh ya kan. Artinya boleh bareng istrinya, boleh bareng temannya. Ya atau bahkan boleh sendiri. Ya boleh atur jam sendiri, ngerat jam sendiri, mau jam habis isya. Tapi enaknya memang jam-jam malam. Apa ya? Jam-jam kayak kemarin 10. Itu agak longgar ya. Jam 10 malam. Ya jam 10 malam. Besok kita agendanya City Tour Bapak Ibu ya, bagi yang tanggal 11 September dan 14 juga ya. Ya besok City Tour bisa. Ya jadi kita bertemu di sini aja kok. Ya jadi besok masing-masing yang City Tour yang di rombongan 11 September, yang rombongan 14 September itu masing-masing. Ya jadi itu Bapak Ibu ya, mungkin informasi baik. Kita sampai di salah satu pendidikan bunga mawar di sini. Silakan kalau ada yang mau turun, nggak mau turun istirahat di bus, nggak boleh deh. Kita apa sih? Ayo turun yuk. Ada rekomendasi parfumnya? Saya tidak tahu. Dibanding Rif aku mau borong Rif. Jadi beli mana, Bib? Di 9. Patungan sama orang Malaysia nggak tahu siapa. Aku 5 dia 4. Mana beli 2 dapat 6. Iya kan? Terus beli 4 dapat 9. Beli 5 dapat 9. Jadi satu itu 215. 230. Jadi dari satu botol 100.000. Oh iya, mahal juga ya. Berapa mili sih? Mau patungan? Oh ibu ada yang mau turun? Sekedar lihat-lihat. Mumpung sudah sampai, jadi ya sekedar cuci mata dikit-dikit lah. Ya emang di sini debu semua ibu. Cuci mata mulu kena debu. Cuci mata lagi. Iya biar lebih segar lagi. Ayo yuk. Yuk lihat dulu yuk. Udah beli 9? Udah beli banyak beliau Ustaz. Masya Allah. Yang lagi diskon sekarang hari nasionalnya Saudi. Oh, di Indonesia sekarang ini. 95 real kan dapat 9. Sampai aku suka sama orang Malaysia, you want some, I want some, oke. Dia 4 aku 5. Oh gitu. Kan pertama-tama beli 2 dapat 6. 3 enggak taunya pas udah enak. Kalau yang Semua nih aroma- Raudo enak, ini enak, ini enak. Kalau yang aroma Raudoh itu enaknya Ahmad Maghribi. Yang parfum yang apa maksudnya Ahmad Maghribi 200 real. Enggak, suamiku Abu sama Al-Quraisy. Rossi. Abdul Samad Al-Quraisy. Nah ini nyari malaikat subuh nih Ustaz. Yang bapak yang sebelah sana. Ini nih. Bapak ini nyari malaikat subuh. Kan mereka subuh ada nih beneran. Malaikat maut. Tapi namanya mereka subuh tuh apa sih, nomor berapa? Ref nomor berapa itu? Spanduk kan apa? Oh di pause nih. Apa nih Ustaz? Ambil. Kita nggak ada yang sama sekali. Ah, boleh di sini nih. Mana spanduknya? Security-nya mantap di sini ya. Ini sampel apa nih? Pohon-pohon mawarnya. Lagi musim, kalau musim dingin sih berbunganya dia. Musim dingin Desember, Januari. Ini pun mawar kan? Enggak, ini bukan, ini bunga kertas ini. Kertas? Enggak, ini asli. Asli. Ya.
Enggak, di kita namanya bunga kertas. Itu bugenvil. Bukan Phil. Bugenvil ini kalau yang ininya bahasa ininya mah. Kalau bahasa daerah bunga kertas kan Bu ya, betul ya. Bahasa luar Glenville Bu ya. Ya, bahasa keren. Bahasa ininya bunga kertas. Tapi ini pabrik kayak gini tuh cuma ini doang atau banyak? Ada beberapa. Itu sepi banget ya. Ya Lagi libur. nggak tahu ya, enggak sih. Memang kunjungan dari Mekahnya hari-hari ini belum terlalu ramai. Umroh pun nggak terlalu ramai sekarang. Besok Oktober dan November tuh ramai. Asfalt gaspol. Enggak, tetap padat juga, tapi nggak seramai biasanya. Kita bentar sini, foto bentar. Masih ada Ngadem dulu. Ustaz, ada ahwat yang habis pada azan pertama masih ada nggak sih buat ahwat dibuka gitu yang Nggak ada sih. udah nggak ada lagi Nggak ada sekarang? lagi. Nggak dulu. Dulu pernah ada katanya. Nggak pernah ada kok. Yang sama Yang viral itu enggak sih. di Suruh Baris itu kapan tuh? Itu waktu kalau apa Bu? Kalau orang-orang lagi hajian tuh orang Mekah itu. Oh, bukan. Tanggal pas tanggal 9 kita lagi wukuf itu, Mekah kan sepi. Oh, I see. Jadi itu khusus hari-hari orang Mekah keluar semua, akwat semua kan? Oh, itu kena hoax dong aku ya. Iya, akwat semua itu. Aku mencari-cari habis azan pertama. Berarti Bu kalau musim haji nggak ikut hajian tanggal 9 juga. Ya, kita foto bentar ya, yang pisah, kalau fotonya pisah ya, yang tanggal 11 sama tanggal bareng aja ya. Spanduknya berarti ganti-gantian ya. Spanduknya ganti-gantian. Boleh, Ustaz, boleh. Ya foto bareng ya. Ayo ganti spanduk aja udah. Repot kan. Pisah-pisah. Kan barengan sih. Ya, biar cepat ya. Ayo, oke, stop. Situ, Bu. PL kita urak-urak udah gantian. Masya Allah, Farhan. Kalau ini mana satu lagi? Kita ganti spanduk. Jadi banyak banyak. Banyak ya. Kok sama aja orang itu juga kan? Beda doang spanduknya. Oh, berarti spanduknya 2 bentangin. Ayo, 2 aja. Sama kalau juga siapin. Ayo cepetan panas. Yang di tengah suami istri, Yang tengah mahram. Tengah mahram. Nah, iya gantian. Kemarin siapa lagi? Silo amat itu. Gelap nih di sini, nggak kelihatan. Oh, gaya pertama. Nggak pernah di-share fotonya percuma. Udah di share juga. Oh, belum foto. Bentar. Anak gayanya, sarang he. 1, 2. Maaf, enggak gambar. Ini nanti. Ikut. Tadi ganti spanduk. Iya, ganti spanduknya. Ayo. Belum. Posisi spanduknya doang ganti. Spanduknya kesini dikit tuh. Pengen aku spanduk sih. Lopnya. Foto. Ini ulang lagi nih. Ayo sarang he lagi. Ayo sarang he deh. 1. Ini dikit dong. Sebelah banget ini, sebelah sini nih, sebelah kiri. 3, 2. Balik kali pada sana kali ya? Ya, lopnya. Pas tombo. Yang pegang sebelah. Yang pegang sebelah. Ini sengaja. Lop. Ya nanti ya gantian.
Ini mah. Itu. Iya nanti dulu itu. Nggak usah pakai apa? Pakai payung ya. Nggak apa-apa anak, nggak apa-apa anak, kasihan anak. Nggak apa, pakai payung aja. Ah ya. Ya, 3, 2. Mana anaknya? Aduh, skincare gue Pak Ustaz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tahan jangan ya, pakai itu. Pak, buka. Ah, Tauhidnya dulu, tauhid ya. Tauhid. Tauhid. Aduh, tahu. udah nggak apa-apa, udah nggak apa. Tauhid itu udah cukup. Selesai dulu satu deh. Mana sini? Kami sama yang habis. Tauhidnya. 2. Ganti. Belum yel dengan kami. Woi kita. Oh, mau juga. Ayo. Apa nih? Mau apa? Sarangnya apa? Tauhid. Tauhid aja. 2, 3. Nah, sarangnya. 1, 2, 3. Nah, lompat betul. 3. Ya, Pak. Video. Ini belum nih tahun ini. Tauhidnya lagi. Wajib ini. Udah tadi. Udah. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya, siapa kita? Satu set. Siapa kita? Alhamdulillah. Kok bikin sendirian tuh Bilal ya? Anu enggak tahu. Jangan bikin rusuh ya. Beda dari yang kemarin ya. Coba. Ya udah, masuk video aja. Siapa kita? Biar antum videokan aja. Ya, ada ambil ya. Oke, ganti dong ini 14 nih. Udah 11 ya udah, hadir. Beda siapa coba? Oke. Ya, 1, 2, 3. Siapa kita? Amatur. Takbir. Perlu dong, pas aja itu dia. Kamu ya. Ini kita nggak jadi masuk nanti ya. Udah langsung pulang. Nih Iwan nih gara-garanya Iwan. Bapak Ibu, tolong di saya ya. Saya salah perhati bingung ini. Itu di boncang ini, boncang ini. Tidak. Pintar. Hebat. Sini panas dia. Wih, Bang Riat pinter ya. Depan. Oke. Nah, kelihatan lah ya. Iya, tambah lagi 1. Siapa? Iya, betul juga ya. Siapa kita? Iya. Oke. Siap ya. Yuk. Salah ya. Siapa kita? Amatur. Takbir. Allah. Ya, mau masuk bentar? Ya masuk silakan.
Hah? Duduk bersama jemaah Yus. Balik lagi. Kenapa? Lama lazim video. Mana? Ini dia mau muterin video cara penyulingan, nggak usah lagi lihat ya. Langsung lama lazim video. Ah, langsung praktek aja gitu. Ribet lama. Ini tempat sulingannya ini nih. Lagi operasi dia. هذا أول مسنة 150 سنة. أستاذ. هذا أول مسنة 150 سنة. Kan ماركت mahal. ما الحدث. أيوه 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 مع الماركت. أيوه masuk. تفضل أستاذ تفضل. Lazim kalau nal. لا Hah? Nal kita? ما في Eh. ما في فرق. Ini tokonya. Gak banyak pilihannya parfum mawar dia berarti. Cuma mawar aja dia berarti. Ini air mawar. Ini min. iya ini parfum. Beli marah nggak sih dia? Hah? Kita nggak beli marah nggak sih? Nggak apa-apa sih, nggak harus marah sih dia. Nggak ada yang lain. Mawar muka ini. Bas ada kullu al-turat. Ini mawar muka. Oh, nggak ada pilihan lain dia. Spray mawar muka. ini wajah buka mawar, wajah lebat buka. Ini mawar minum. Ini karbit harum Makkah Madinah. Karbit harum. Ini. Karbit harum Makkah Madinah Rawdah. Ini wajah muka. Wajah muka ya. Ini parfum vanilla, parfum rose cassette, parfum vanilla, parfum sisa. Ini body mask. Ini mawar. Ini Vaseline, hand putih. Red ini. Ini Rawdah 1200. Rawdah Makkah Madinah. Oh, yang itu kurosi, yang parfum kurosinya. Dekat-dekat sini juga sih. Nggak tahu supirnya bawa ke sini tadi. Katanya ini yang bagus katanya. Supirnya marah supirnya. Bilangannya beli ini juga toko apa? Iya. Clone mawar 20 rial 100.000. Kecil ternyata tokonya yang ini. Ini Rawdah. Ini Rawdah. Ini Rawdah. Tapi mahal sih bu. Kalau ini itu. Parfumnya parfum dari Mekah juga kalau yang bukan mawarnya. Rata-rata parfum dari Mekah. Kalau mawar memang sini. Jadi kalau parfum-parfum lain, aroma lain, itu mereka bawa dari Mekah juga. Ini mix. Sehat, alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Allah ta'ala syuk. Waduh. Apa? Itu mau duduk. Oh, anak ke depan. Ke depan aja. Dia nanti kemana ya?
Sini. Keluar dari sini. Aku WC. Oh, situ bisa ya? Udah. Ya, situ aja, Reza. Kok jadi wangi, Reza? Kan nggak beli parfum. Berteman dengan penjual parfum. Berteman dengan penjual parfum. Jadi wangi gitu. Ini saya ambil gratisan atau? Gratisan. Pak Slamet juga jadi wangi kayaknya nih. Pak Slamet juga jadi wangi kayaknya. Wangi, Bang. Emang dasarnya wangi. Oh, memang dasar wangi. Susah kalau Pak Slamet. Alhamdulillah. Keleper nih itu, Pak Slamet kalau sama Pak Slamet ini. Yang belum sholat duhur gimana tuh? Kan Nanti kita jamaah sama asar. sama asar ntar. Saya kira saya doang yang belum sholat duhur. Belum yang udah cuma Pak Purba doang. Bakur. Udah dia juhur duluan. Gimana? Di sana tadi. Pas kita suruh kumpul dia sholat. Nggak lihat ini, nggak lihat apa pengumuman. Tuh, Pak, kamu nugang loh. Nih, Masya Allah, barakallahu fiik. Semuanya nggak ada apa, jangan dikerjain nanti nangis. Saya yang jangan apa-apa ya. Kemarin dia aja. Ja, Niza, ayo, balas Ja. Apa nih? Bilang tuh, nggak nangis mah gitu. Ayo Ja. Tadi berapa ya? Kita kemana Tom? Di sini ke Masjid Ibnu Abbas. Baca apa? Al-Zalzalah, ya baca. Itu namanya. Baca Al-Zalzalahnya. Salah sebentar katanya di mic katanya. Oh, mau pakai mic? Boleh. Iya, nanti dari depan sini ya, sama Ustaz. Ini langsung live nih nanti kita. Langsung live ya. Ayo. Nanti masuk YouTube. Oke? Iya. Alhamdulillah, amatur sudah ada sopir pribadi. Kemana-mana ntar. Yo, nggak apa-apa, kemana aja boleh. Riyad mau baca itu dulu ntar. Mau apa? Apa lihat? Sanggung ya? Apa mau apa tadi? Soal apa, Riyad? Apa lihat? Nih mic-nya dikasih ntar sama Ustaz. Tunggu sini. Duduk sini. Ini ntar live loh nih, masuk YouTube ntar. Iya. Ntar kita tanya anak siapa ini. Ini anak satu. Kita suruh makan ini mata kambing. Mau kan? Kita kirim ke ini, mention maknya. Terus maknya jawab, jangan dikerjain gitu. Anaknya nangis. Kerjain. Nggak kerjain bu ini Bang Iwan. Aduh. Ya namanya nggak ikut ya kan? Anaknya malah seneng digituin. Diracunin ya kan. Biar nggak khawatir emaknya, ya kan? Ya, kalau nggak ada kabar khawatir. Dia lagi happy ya. Gitu. Dan yang semua? Sudah semua? Belum, supirnya belum masuk. Oh, ini kan udah nih. Oh iya, mau lagi tadi ya. Pantes gak sih ponakannya MBJ? Masya Allah. Masya Allah. Bukan MBC. Bukan. MBZ. Mana Pak? Nggak kelihatan, mana Pak? Kelihatan Pak? Nah, kita masuk YouTube loh Pak. Masya Allah, ya kan? Ada ponakannya. Baca. Jadi mau baca? Jadi ayo lihat ayo. Ya, mohon maaf Ibu, ini ada penampilan dari Ananda Riyad membacakan surat apa? Al-Baqarah. Oh, Zalzalah, kira Al-Baqarah. Baca cepat. Sini lihat sini, biar kelihatan lihat sini. Sini lihatnya sini. Duduk sini sambil duduk sini. Oh, jangan kelihatan kalau duduk. Berdiri harus ya. Ayo. Duduk lagi. Aduh. Ke sana ke Ustaz tuh. Ayo dari situ dah. Ya. Nah, ya. Ayo, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Masya Allah, barakallahu fiik. Sini, lihat sini. Benar. Duduk lagi ya, duduk Di bawah belakang ya. Siapa itu amat? Anak siapa itu kata itu? Mana orang tuanya? Mana orang tuanya? Ada coba. Siapa tuh Itu bapaknya. Bapaknya bilang sama bapaknya. Ini juga. Gak ada ngaku dong. Setelah ini kita ke Masjid Ibnu Abbas ya. Itu masjid yang dinamai dengan nama salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau selain sahabat Nabi, beliau juga sepupuan dengan Nabi. Ya, sepupuan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jarak umurnya sangat jauh. Ya, ketika Nabi wafat, itu umurnya Ibnu Abbas 8 tahun. Ya, ketika Nabi wafat, Ibnu Abbas umurnya 8 tahun. Ya, atau sekitar 8 tahun. Beliau baru bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 4 tahun kurang lebih. Ibnu Abbas. Di usia beliau yang 5 tahun atau 6 tahun ya, beliau belajar langsung bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di usianya sangat belia itu, Bapak Ibu, Ibnu Abbas ini sangat rajin sekali membersamai Nabi, belajar bersama Nabi, sehingga suatu ketika didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunggu saatnya ya. Maka kata Nabi mendoakan sahabat Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia agama dan ajarkan dia tafsir Al-Quran. Nah, di sini dapat kita ambil pelajaran, Pak Ibu. Kalau kepada anak-anak kita itu ketika mereka melakukan kebaikan, itu dikasih apresiasi, minimal kasih doa. Nanti dulu biar selesai dulu ya. Ya, minimal kasih doa. Ya, lihat ya. Mau lagi katanya. Kenapa? Mau lagi. Mau live lagi. Ntar biar selesai dulu saatnya ya. Sekarang bahaya ya. Ya, jadi karena doa yang keluar dari lisan kita, orang tua, ayah, ibu, itu doa yang laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada antara dirinya dan Allah itu pembatas. Ya, jadi hati-hati kalau lagi marah sama anak-anak, jangan sampai mengeluarkan perkataan-perkataan yang kotor. Ya, atau perkataan-perkataan yang tidak layak ya untuk anak-anak kita. Khawatir ketika kita mengucapkan itu, langit sedang terbuka, pintu langit sedang terbuka, lalu ucapan kita selaku ayah, selaku ibu diaminkan oleh para malaikat. Ya, terjadilah apa yang dahulu pernah kita ucapkan kepada anak-anak kita. Nanti masih bisa. Gitu ya? Jadi hendaklah kita para orang tua ini berhati-hati dalam berucap. Kalau tidak salah ya, baca langsung biografi masa kecilnya Syekh Abdul Rahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram. Tapi dari mulut ke mulut banyak yang mengatakan bahwasanya Syekh Abdul Rahman As-Sudais kecil itu ketika beliau lasak-lasaknya lagi aktif-aktifnya, ibunya juga kesal. Tapi ibunya setiap kali kesal mengucapkan apa? Wahai Abdul Rahman, Sampai ngajarin ngaji. pergilah kau keluar rumah. Semoga kau suatu ketika kau jadi imam Masjidil Haram. Ada semuanya, anak sahabatku. Pak Ustaz, ngaji. Masjidil Haram. Belajar ngaji Pak Ustaz. Ya, dan terbukti ya terkabul doa ibundanya, beliau menjadi imam Masjidil Haram udah Sudah. 40 tahun Bapak Ibu jadi imam Masjidil Haram. Duduk situ duduk. Ya, Masya Allah. Terjatuh Sejak awal tahun 80-an beliau sudah menjadi imam duduk. Ini adanya Masjidil HP. Haram. Ada yang menjadi imam Masjidil Haram? Pada nggak pede kayaknya jadi imam Masjidil Haram. Ya. Pak Dimas ya? Tarian Ada yang jadi imam Masjidil Haram ya, Mas? Amin ya Allah ya Allah. imam depan rumahnya dulu deh. Ya, kalau saya pernah jadi imam Masjidil Haram. Pernah. Tapi imam masbuk. Imam masbuk ya, jemaah umrah yang lagi kayak kemarin, kita sholat di hotel, kadang kita sholat di masjid gitu ya. Ya, jadi Bapak Ibu, jemaah martur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sahabat Ibnu Abbas. Jadi sahabat Ibnu Abbas ini luar biasa ya. Ketika Nabi wafat, usia beliau 8 atau 10 tahun Nabi wafat.
Ibnu Abbas kecil. Lihat sekarang umurnya berapa? 5 tahun lebih. 6 tahun. 5 tahun lebih. 5 tahun lebih. Yang sebesar inilah kurang lebih Ibnu Abbas bertemu Nabi SAW. Kebayang nggak? Sebesar ini Ibnu Abbas sudah sangat rajin-rajinnya menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Beliau termasuk salah satu sahabat yang banyak menghafalkan hadis-hadis Nabi SAW. Padahal bertemu Nabi cuma 4 tahun. Ya, ketemu Nabi cuma 4 tahun, itu pun masih usia yang sangat kecil. Ya, lalu lihat, duduk aja, bahaya. Duduk. Kameranya kasih sama Bang Iwan aja. Sama Om Iwan aja. Saya kasih Om Iwan. Sini. Ya. Pegang. Ya, di sini yang bisa berdiri di sini harus ada skillnya nih. Lihat ya. Pramugari pun belum tentu bisa berdiri di sini ya, Bang saya. Ah, iya. Enggak, pramugari pun belum bisa tentu berdiri depan bus kayak gini ya kan? Skillnya beda skillnya. Ya, jadi Bapak Ibu, sahabat Ibnu Abbas ketika Nabi wafat, itu teman-teman sebayanya ngajak main. Yuk kita main. Tapi apa kata Ibnu Abbas? Tidak, aku ingin mengambil ilmu dari sahabat-sahabat senior yang sejak awal sudah menemani Nabi. Aku ingin ambil ilmu dari mereka. Ngasih tahu. Aku ingin ambil ilmu dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman, dari Ali, sahabat-sahabat senior yang lain. Aku ingin belajar dari mereka. Lalu apa yang dikatakan oleh teman-teman Ibnu Abbas? Apakah engkau mengira orang-orang akan bertanya kepadamu ya di saat semua sahabat senior masih ada? Percuma kau belajar. Ini penting masih ada senior-senior. Tapi Ibnu Abbas tidak menggubris hal itu. Dia tetap belajar, fokus, mencari hadis-hadis Nabi yang ada di sahabat-sahabat senior. Ketika Abu Bakar wafat, umurnya sekitar 14 tahun. Ya, iya. Di usia itu Abdullah bin Abbas dipanggil oleh Umar bin Khattab yang menjadi khalifah setelah Abu Bakar. Umar memanggil Ibnu Abbas yang masih berusia 14 tahun untuk menjadi apa? Untuk menjadi penasehat Umar, khalifah. Yang hari itu daerah kekuasaannya lebih besar daripada Indonesia. Ya, lebih luas daripada Indonesia. Kita tidak berlebih, kita katakan jabatan negara yang jauh lebih besar daripada seorang presiden hari ini, khalifah. Aku juga nikahnya sama siapa yang dia minta untuk menjadi penasehatnya? Ibnu Abbas yang masih usia 14 tahun. Maka ketika Ibnu Abbas diajak ke majelis, ke ruang rapatnya kekhalifahan pada saat itu, sahabat-sahabat senior yang menjadi menteri-menterinya Umar komplain, ini kok ada anak kecil kamu bawa ke majelis yang begitu mulia seperti ini, yang nggak boleh anak kecil masuk. Apa yang bisa dilakukan oleh anak kecil ini? Maka apa kata Umar? Tenang dulu kalian, kita lihat dulu apa yang dipahami anak ini yang mungkin tidak kita pahami. Beliau bertanya kepada Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, menurutmu apa maksud firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apa maksudnya ini, Bapak Ibu? Terjemahannya aja deh kalau kita. Apa terjemahannya, Bapak Ibu? Ya. Itu kata para sahabat senior, wahai Umar, ini jelas, ayatnya jelas, suratnya jelas. Itu apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan dari Allah, dan engkau melihat orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, maka bertasbihlah engkau kepada Allah dan beristighfar. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Jelas, wahai Umar, tidak perlu tafsir lagi, kata mereka. Maka kata Umar, coba kita tanyakan kepada Ibnu Abbas apa yang dia pahami. Ibnu Abbas, bagaimana pemahamanmu terhadap surat ini, ya, surat An-Nasr? Maka apa kata Ibnu Abbas? Surat ini ada isyarat ketika diturunkan kepada Nabi. Isyaratnya bahwasanya Nabi sebentar lagi akan wafat. Nabi akan wafat. Jadi para sahabat senior, dari mana kau tahu bahwasanya surat ini memberikan isyarat bahwa ketika diturunkan kepada Nabi bahwasanya berarti sebentar lagi usia Nabi tidak lama lagi dan Nabi akan wafat? Dari mana Pak Ibu isyaratnya? Dari ayat yang mana? Bahwasanya ketika surat ini turun berarti umur Nabi sudah gak lama lagi. Banyak yang ngambek. Ternyata tidur ya. Baik Bapak Ibu, mungkin pada capek ya. Ya kita persilakan istirahat dulu. Bapak tahu Pak, di mana isyaratnya Pak?
Enggak, Pak. Jadi ayat Wastagfir, tadi, wastagfir. apabila telah datang Disuruh pertolongan istighfar. pada Allah dan kemenangan dari Allah, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam, maka bertasbihlah kepada Allah dan beristighfar. Sesungguhnya Allah menerima taubat. Mana isyaratnya di situ Nabi sebentar lagi akan wafat, Pak? Tadi hai bu, Taubat. Maka kita tobat harus mau wafat baru kita tobat. Ada pertolongan Allah. Masih belum, Pak. Ya, kemenangan dari Allah. Ya sebelumnya dia udah menang juga sih, Pak. Perang Badar nah itu 10 tahun sebelumnya. Orang ketika orang berbondong-bondong masuk Islam. Artinya apa? Tujuan dakwah Nabi apa? Agar orang-orang masuk Islam. Maka ketika turun surat itu memberikan isyarat bahwasanya ketika dakwah Nabi sudah diterima, orang-orang sudah berbondong-bondong masuk Islam, berarti dakwah Nabi selesai. Dan benar Bapak Ibu, itu ternyata surat terakhir yang turun secara sempurna kepada Nabi. Ya, 2 bulan setelahnya Nabi wafat. Ya, 2 bulan setelahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Itu apa Ibu ya? Jadi ketika mendengarkan itu, para sahabat Singapura mempersilahkan, oh ini memang anak cerdas. Nah, Abbas ini memang anak yang cerdas. Maka mereka izinkanlah Ibnu Abbas menjadi penasihat Umar dan Khattab. Kita umur 14 lagi ngapain dulu, Pak? Ya, Ibnu Abbas umur 14 sudah menjadi penasihat Umar bin Khattab. Ya, hasil belajar yang tidak lama sama Nabi 4 tahun, tapi meninggal 6 tahun. Hanya 6 tahun dia belajar, hasil 6 tahun belajarnya menjadi penasihat bagi Umar bin Khattab. Ini tidak berlebihan karena memang beliau sangat rajin. Ya, dan juga beliau sangat memuliakan ahli ilmu, para sahabat-sahabat yang beliau ambil ilmunya. Dan juga berkat keberkahan doa Nabi Muhammad yang tadi mendoakan apa? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia agama dan ajarkan dia tafsir Al-Qur'an. Maka kalau kita hari ini buka buku tafsir, kita sering mendengarkan perkataan Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas itu hijrah kita ke Taif, Bapak Ibu, setelah Nabi wafat beliau ke Taif, beliau berdakwah di Taif ini. Nah, akhirnya beliau wafat di Taif, dan kabarnya Masjid Ibnu Abbas itu di sampingnya itu kuburan Ibnu Abbas. Itu Allah alam tidak bisa dilihat dan akan kebenarannya juga kita tidak tahu. Tapi yang jelas sahabat Ibnu Abbas itu dikuburkan di Taif. Ya, dan Bapak Ibu pernah mendengar tentang zaman jahiliyah, patung-patung yang disembah oleh orang-orang jahiliyah? Manat, Lata, Uzza. Ya, Manat itu ya salah satu patung besar itu Bapak Ibu ada di Taif. Kalau tidak Manat, Uzza kalau tidak salah ya. Uzza ya, Uzza itu ada di Taif. Jadi dia patung besar, bukan berbentuk manusia, tapi dia hanya patung besar yang ketika orang-orang ada masalah, mereka datang ke batu tersebut, seolah-olah mereka mendengarkan ada suara-suara aneh dari batu itu. Nah, itu yang mereka sembah. Lalu ketika Nabi menaklukkan kota Taif, Nabi perintahkan kepada para sahabat pada saat itu untuk menghancurkan patung Uzza tersebut, lalu dibangun di atasnya masjid. Ya, dibangun di atasnya masjid. Itu sejarah Ibnu Abbas yang akan kita kunjungi, dan dia tidak ada ibadah yang spesial di sana, Bapak Ibu. Sama saja pahala ibadah sholat di Ibnu Abbas dengan pahala sholat di masjid kita di tanah air. Bapak Ibu selama di hotel nggak pernah airnya putus ya? Ya, di mana sumber airnya Bapak Ibu? Nah, tangki-tangki sebelah kanan Bapak Ibu ini diantara penampungan air yang telah mereka sulik dari laut. Mereka tampung di tangki-tangki seperti ini Bapak Ibu, setiap kota ada tangkinya. Kelihatan nggak di atas? Nah itu. Kelihatan. Setiap kota ada tangki besar seperti itu, tapi itu bukan tangki minyak, tapi itu tangki air. Jadi air yang Bapak Ibu mandi di hotel itu bukan air Zam-Zam. Oh, setikanya Zam-Zam di muka saya minum langsung minum Bapak Ibu. Ya, dengan diminum. Itu air sulingan laut. Oh, ini bukan air Zam-Zam. Bukan air Zam-Zam, itu hanya disebut Zam-Zam dan hanya di
dialokasikan ratusan Masjidil tahun. Haram dan Masjid Nabawi. Udah ratusan tahun begitu. Ya, jadi air mandi Jadi udah harus bener lah. Dan laut sulingan, makanya garam di sini murah. Kamu malah jelek-jelek banget air. Karena selalu disuling ya kan. Jakarta tuh terlalu banyak Asing-asing penggantian jadi pemerintahan garam, gitu. ya. Awalnya jadi air mandi yang kita gunakan di hotel. Makanya kalau kulit-kulit sensitif yang terlalu sering mandi di hotel di ini Madinah Mekah ini kadang terasa gatal. Oh, jadi mending gak usah mandi. Apa itu? Bener dong ibu. Nah itu bagi kulit sensitif ya, karena kulit sensitif. Kalau anak akamsi yang ini nggak usah kebarat itu udah biasa sama barat. Wah, kan sih. Ya. Jadi kita harus selingan, tapi itu udah sangat apa ya? Artinya sangat tawar ya. Kan kalau kita rasakan nggak ada rasa asin ya. Itu sangat canggih teknologinya sehingga betul-betul terpisah rasa asinnya itu tinggal air tawar saja bu. Nah, jadi bukan air zam-zam, tapi itu bukan air zam-zam. Kita mandi pakai air ibu kan mandi pakai air zam-zam gitu Boleh. nggak boleh. Buat selain obat juga boleh tambahin sampai jahe pakai apa namanya? Apa namanya? Daun bidara bisa juga. Ada Dicampur. ada di sini di Arab. Ada. Cuman jadi Buat apa gunanya? bidara buat usir setan juga bisa. Saya setanis. Insya Allah setan. Enggak, maksudnya pagi siang enggak. Enggak apa? Jadi Jadi jauh kan dari buhul-buhul sihir ya. iya, jadi kalau bidara tuh jadi kalau misalnya orang ada yang